Pak C adalah ilmu membaca peta nasib keberuntungan. Dengan Pak C, kita mengetahui algoritma kehidupan kita. Sehingga hidup kita bisa lebih selaras, lebih baik, lebih beruntung di dalam pekerjaan, rumah tangga, percintaan, dan di dalam dunia bisnis atau usaha. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita membahas Pak C lagi, ya. Hari ini kita membahas pasangan. Ini tanggal lahir seorang suami, ini tanggal lahir seorang istri. Tanggal lahir seorang suami di pilar jamnya tidak ada, kalau yang istri lengkap. Jadi Sensei mendapatkan tanggal lahir berdua ini dari seorang istri. Beliau bertanya kepada saya, mau melihat kecocokan hubungan di dalam pernikahan. Jadi kebetulan beliau juga pasien Sensei yang juga sudah cukup lama. Nah, beliau bertanya apakah hubungan ini cocok atau tidak. Setelah kita menemukan bagan pace cat seperti begini, kita melihat bahwa elemen mereka ini sama, ya. Ini air yin, ini air yang. Mereka sebetulnya di batang langitnya sama. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita melihat untuk mencari pasangan itu kita tuh fokusnya ke harmoni, hubungan yang harmoni, hubungan yang kontra, atau hubungan yang ada elemen pecah nggak, atau hubungan kehancuran. Itu penting sekali di dalam memilih pasangan. Itu kita melihat tiga hal itu, elemen apakah hubungan sio ini harmoni, atau ada elemen kehancuran, atau hubungan yang menghasilkan kehancuran, atau elemen kontra atau tabrakan. Ya, itu penting sekali. Jadi begini, saya mau bilang bahwa tidak selalu hubungan ini bagus, hidupnya bisa langgeng juga. Semua kan kembali ke tiga hal yang pernah dibilang, bahwa semua ini ditentukan tiga hal. Ada takdir langit, ada kondisi bumi, dan ada usaha manusia. Tiga hal ini harus beriringan bersama untuk mencapai keharmonisan. Jadi memang ini bawaan lahir mereka. Ini seperti mobil yang keluar dari showroom yang semuanya sudah ada. Ini adalah bawaan lahir. Jadi ada batang langit, cabang bumi, ini adalah bawaan lahir. Tetapi sebagai manusia, kita juga harus berusaha. Di dalam hubungan, ya pasti ada komunikasi, ada kesabaran, ada dan lain-lain. Tetapi kalau memang bagannya ini jelek, kita bisa mempertahankan dengan hubungan masih lebih mendingan. Apalagi bagan ini udah jelek, sifatnya juga jelek, udah amsyong deh. Ya, kalau bagan ini bagus, sifatnya juga nggak bagus, ya pasti tidak harmoni juga. Tapi hari ini kita membahas tentang hubungan ini harmoni atau tidak. Mari kita membahasnya. Itu sekelumit tentang cara penilaiannya. Jadi mereka memiliki ini namanya die master, ya. Ini die master mereka atau elemen diri, ya. Mereka memiliki air yang sama, air yin, air yang, ya. Setelah itu kita lihat di cabang bumi. Di cabang bumi ini istana pasangan. Si pria memiliki istana pasangan tikus air, si wanita memiliki istana pasangan kelinci kayu. Ya, ini tikus air. Ini kelinci kayu. Ini istana pasangan mereka. Nah, kebetulan di istana pasangan mereka ini terjadi Liopo. Ini elemen pecah.
elemen pecah menghantam istana pasangan mereka. Ini sesuatu indikasi yang kurang bagus. Ya kita nanti lihat yang lain masih bisa menopang nggak. Ini satu, ada elemen kehancuran di sini, elemen pecah. Kita lihat lagi di pilar jam cabang bumi, pilar tahun cabang bumi, ini juga Liopo ini. Liopo. Sudah ada dua Liopo, elemen pecah atau kehancuran. Ya. Terus kita lihat kuda sama ayam juga, ini kuda. Kuda dia sama ayam. Di pilar bulan cabang bumi, ini juga cabang bumi. Ayam dan kuda ini juga Liopo. Sudah ada 3 elemen pecahnya, elemen kehancurannya udah ada 3 ya. Kuda sama ayam. Terus kita lihat di sini kelinci sama ayam. Ini kelinci sama ayam. Nah, ini kontra atau tabrakan ya. Kontra atau tabrakan. Ya. Ayam sama kelinci ini kontra atau tabrakan. Begitupun kuda sama tikus. Ini kuda sama tikus menghantam istana pasangannya nih. Ini kontra juga nih. Jadi sampai sini kita bisa mengambil kesimpulan yang gampang bahwa hubungan ini adalah hubungan yang dari awal tidak harmoni dan bawaannya ini pertengkaran terus. Jadi saya bertanya kepada si ibu ini, bagaimana hubungan kalian sampai saat ini? Beliau berkata bahwa kita sudah bisa 2 tahun, hanya tinggal kapan kita bercerai saja. Karena kita sudah bisa 2 tahun. Makanya beliau bertanya, bagaimana, apakah Sensei bisa melihat titik kritis kita bercerainya itu kapan? Nah, itu kita harus lihat di lak pilar, di titik kritisnya di mana kita harus lihat di lak pilar. Oke, jadi ini adalah pertanyaan ibu tersebut bahwa hubungan kita ini sudah bisa 2 tahun. Tetapi dia lagi bingung bagaimana, apakah Sensei melihat dengan Pak C ini bisa melihat nggak bahwa kapan kita bercerai. Ya kapan kalian bercerai ya itu urusan kalian sendiri, bukan urusan Sensei. Tetapi Sensei bisa melihat, bisa memprediksi dengan Pak C ini titik kritisnya kalian untuk bercerai secara hukum tuh di tahun kapan. Mereka udah bisa 2 tahun ya. Jadi ini sudah 2025 akhir, ini kita masuk 2026. 2026 ini kita masuk di Ping U. Api yang kuda. Ini 2026 kita masuk di api yang kuda. Ya, di sini kuda ini bertabrakan dengan istana pasangannya si laki-laki ini. Dan di api yang ini juga bertabrakan dengan airnya babi ini. Jadi tahun 2026 ini adalah titik kritis kemungkinan bercerainya di sini, ya. Jadi Sensei bilang ke si pasien itu bahwa kemungkinan kalian berpisah secara hukum di 2026. Oke, semua berpulang kepada yang mau menjalankannya. Ini hanya prediksi dari Pak C. Ini adalah hitungan yang sudah berlangsung turun-temurun dan sudah mengalami perjalanan empiris yang panjang. Oke, ini video singkat aja. Analisa lebih mendalam sebetulnya
ada lagi, tapi ini adalah video singkat aja. Ya, makasih banyak.